Hasil pertandingan AS Roma versus Juventus skor 3-4. Juventus secara luar biasa sukses mengalahkan AS Roma dengan skor sengit 4-3 dalam partai Serie A 2021-2022 pada Giornata 21 yang digelar di Olimpico, Senin 10 Januari 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Saling kejar mengejar gol terjadi pada laga kali ini. 4 gol Juventus masing-masing diciptakan oleh Paulo Dybala, Manuel Locatelli, Dejan Kulusevski, dan Mattia De Sciglio. Sementara itu AS Roma mencetak gol lewat aksi dari Tammy Abraham, Mkhitaryan, dan Lorenzo Pellegrini. Laga ini juga diwarnai oleh kartu merah Mathys De Ligt dan kegagalan eksekusi penalti dari Pellegrini. Berkat hasil ini, Juventus untuk sementara menduduki peringkat 5 klasemen dengan poin 38, sedangkan Roma tertahan di peringkat ke-8 dengan poin 32. Pertandingan sudah berlangsung seru sejak awal babak pertama. Sayang, peluang yang didapat Roma dan Juventus masih sama-sama gagal membuahkan hasil. Roma akhirnya sukses membuka keunggulan pada menit ke-11 melalui sundulan Abraham meneruskan asis yang diberikan Jordan Vertonghen dari sepak pojok. Keunggulan tuan Roma hanya bertahan selama 7 menit. Juventus sukses menyamakan skor lewat tembakan melengkung yang dilepaskan Paulo Dybala dari tepi kotak penalti. Juventus mendapatkan bencana ketika wings andalan mereka Federico Chiesa mengalami cedera dan tak bisa melanjutkan pertandingan. Ia pun terpaksa ditarik keluar dan digantikan oleh Dejan Kulusevski pada menit ke-32. Roma memperoleh sejumlah peluang untuk kembali memimpin, namun skor imbang 1-1 tetap bertahan hingga pertandingan memasuki jeda turun minum. Hanya 3 menit usai kembali dari kamar ganti, Roma akhirnya kembali unggul berkat gol Mkhitaryan yang berbau keberuntungan. Tembakan keras pemain asal Armenia itu membentur De Sciglio dan membuat WC Szczęsny mati langka. Roma semakin menjauh usai Pellegrini mencetak gol pada menit ke-53. Kapten Ilupi tersebut melepaskan tendangan bebas sensasional ke pojok atas gawang tanpa bisa dijangkau oleh Szczęsny. Tertinggal 2 gol tak membuat Juve menyerah begitu saja. Allenatore Marco Landoggi yang untuk sementara menggantikan Massimiliano Allegri memasukkan Alvaro Morata dan juga Arthur Melo. Hasilnya umpan silang Morata pada menit ke-70 berhasil disundul oleh Locatelli untuk membobol gawang Rui Patricio sekaligus memperkecil kedudukan menjadi 2-3. 2 menit berselang, Dejan Kulusevski mencetak gol memanfaatkan bola rebound. Gol ini sempat dianulir dikarenakan hakim garis menganggap terjadi offside. Namun usai berkonsultasi dengan tim VAR, wasit mengesahkan gol tersebut. Sukses menyamakan kedudukan membuat Juventus semakin bersemangat. Bianconeri secara luar biasa berbalik unggul pada menit ke-78 berkat tembakan dari De Sciglio. Pertandingan masih jauh dari kata usai. 2 menit kemudian, Roma mendapatkan hadiah penalti untuk Mathys De Ligt melakukan handball di kotak terlarang. Tak cuma itu saja, Mathys De Ligt juga mendapatkan kartu kuning kedua alias kartu merah. Pellegrini pun maju menjadi algojo. Sayang bagi Roma, tembakan sang kapten mampu dimentahkan oleh Szczęsny. Skor 4-3 untuk kemenangan Juventus pun tetap bertahan hingga laga usai. Massimiliano Allegri sebut Juventus butuh 2 tahun lagi untuk mengejar gelar. Pelatih Juventus Massimiliano Allegri menyebutkan bahwa timnya sedang menjalani fase pengembangan kembali. Dia pun mentargetkan bahwa Bianconeri baru siap kembali bersaing memperebutkan gelar Serie A dalam 2 tahun ke depan. Juventus memenangkan 9 gelar Liga domestik berturut-turut sebelum Scudetto direbut oleh Inter Milan pada musim lalu. Saat itu Juventus sempat dilatih oleh Andrea Pirlo hingga akhirnya kembali diganti oleh Allegri untuk menyambut musim ini. Saat ini, Juve tertinggal 3 poin di belakang Atalanta yang berada di urutan keempat dan terpaut 13 poin dari AC Milan yang bertengger di puncak klasemen. Respon timnya yang kesulitan bersaing, Massimiliano Allegri menegaskan bahwa Juventus sedang bertumbuh. Semenjak datang ke sini, saya tahu kami perlu mengubah tim pada musim ini agar bisa bersaing memperebutkan gelar dalam 1 atau 2 tahun mendatang, kata Massimiliano Allegri seperti yang dikutip dari Reuters. Kami bisa melakukan lebih baik, tapi ini adalah pertanyaan tentang pertumbuhan tim. Para pemain kesulitan bersaing karena memiliki lebih sedikit pengalaman menang dan memainkan begitu banyak pertandingan.
Tambahnya, menanggapi laga bersama AS Roma kemarin, sebenarnya Allegri tak bisa menjanjikan kemenangan dikarenakan Roma dianggapnya sebagai tim bagus yang dilatih Jose Mourinho. Selain itu, Juve pun dikatakannya sedang dalam tahap membangun tim. Roma memang tertinggal 3 poin di belakang kami, tapi Serie A tak mudah dan Mourinho sangat bagus, ujar Massimiliano Allegri. Kesabaran diperlukan, saya menyadarinya, dan itu tak membuat saya takut. Semua orang ingin menang dan berjuang untuk Scudetto, tetapi ada kalanya Anda harus tahu cara membangun. Pungkasnya. Asisten pelatih Juventus emosional dengan kemenangan atas Roma. Asisten pelatih Juventus Marco Landucci merasakan setiap emosi yang muncul dalam kemenangan Nyonya Tua atas AS Roma. Senin, 10 Januari 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Bianconeri tertinggal 1-3 setelah 1 jam. Namun Juventus mencetak 3 gol dalam 7 menit untuk membalikan skor menjadi 4-3. Juventus pun pulang ke Turin dengan membawa 3 poin penting. Berbicara dalam sebuah wawancara dengan Das setelah pertandingan, Landucci mengaku sangat emosional dalam kemenangan mendebarkan atas Roma. Ketika Anda menang, segalanya jauh lebih menakjubkan. Gol Locatelli mengembalikan semangat kami dan kami berhasil membalikkan keadaan, kata Landucci dikutip dari Football Italia. Sedangkan dengan gol De Sciglio, kami menunjukkan karakter. Pendekatan tidak banyak berguna, Anda harus menunjukkannya di lapangan, katanya menambahkan. Landucci mengaku giliran 5-6 tahun hidupnya jika laga Juventus selalu berakhir seperti melawan Roma, sebab pertandingan ini menguras emosi dan membuat jantung berdetak lebih kencang. Landucci yang menggantikan Massimiliano Allegri harus menjalani sanksi larangan dikarenakan komentar ofensifnya terhadap wasit. Berbicara tentang pertumbuhan tim dalam pertandingan dan masalah lini pertahanan, dia mengaku bahwa Juve memulai dengan rasa takut, sebab Juve ingin menerapkan permainan ofensif tetapi malah kebobolan gol dari bola mati. Tim kemudian mengubah sesuatu di babak kedua dikarenakan kesulitan mencetak gol. Sayang sekali tentang gol kedua, kami membuang bola. Itu sering terjadi, itu bukan kebetulan. Kemudian kami melakukannya dengan baik. Gol kedua membantu kami dan memberi kami kepercayaan diri, katanya. Landucci tak mau mengungkapkan siapa yang memilih pemain pengganti dalam pertandingan tersebut, sebab masuknya Alvaro Morata pada menit ke-63 menggantikan Moiskin menjadi penentu kemenangan Juventus. Aksi-aksi Morata berujung 3 gol comeback Juventus. Rahasia, kami tak bisa mengatakannya. Kami semua staf yang bekerja keras, ujarnya.